adalah balutan primer adalah balutan yang menempel di luka, tapi pada saat dibuka dia tidak menimbulkan rasa sakit. Kalau masih menimbulkan rasa sakit, berarti balutannya bukan balutan primer. Jadi ini ceritanya, pasiennya tuh lagi bersihin sampah yang lagi dia bakar. Terus tiba-tiba dia ngantuk. Bayangin nggak? Ngantuk dia tiba-tiba, terus dia jatuh. Pas dia jatuh, ternyata mukanya kebakar. Jadi suddenly aja dia terjatuh. Halo sahabat sekalian, hari ini kita kembali lagi di kegiatan Aswida, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas banyak sekali permasalahan berkaitan dengan bahan balutan atau dikenal dengan dressing. Nah, di sini kita dengan banyak sekali permasalahan ya pasti di lingkungan kita, karena banyak nih yang nanya di YouTube tentang Aswida. Bagaimana sih untuk cara pemilihan balutan yang benar kalau seandainya ada cairan yang banyak? Kemudian apakah harus diganti setiap hari? Nah, jadi hari ini saya kembali lagi menghadirkan satu pakar kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Widasari. Halo Ibu. Halo juga Mas Kana. Ya ampun Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam loh sebenarnya ya tadi ya. Oke. Jadi balutan luka modern ya? Betul Bu. Balutan. Atau kita lebih kenal dengan nama dressing ya? Betul. Tapi betul, bukan salad dressing. Bukan. Jadi balutan luka modern. Kenapa sih kok disebut modern? Karena ada kekinian ya. Karena balutan-balutan itu sebetulnya banyak macamnya Mas Kana. Betul. Jadi pertanyaannya apa aja tuh yang muncul? Yang muncul itu di Aswida, aku kumpulin ya Bu, selama kurang lebih ya setahunan inilah kita lihat ya. Sesi kedua ini ya. Sesi kedua. Jadi yang bertanya tentang luka bernanah itu sebenarnya paling cocok tuh pakainya apa, dressingnya, kemudian apakah harus diganti setiap hari karena soalnya cairannya banyak tuh kayak gitu. Nah, kemudian beberapa kasus apakah kondisinya luka itu harus selalu ditutup, itu juga ditanyain Bu. Karena memang kita lihat bahwa di masyarakat itu paling sering kalau seandainya ada luka misalnya lecet sedikit ya dibuka doang kayak gitu, nggak ditutup. Padahal kita sudah ngembangin konsep untuk lembab gitu tuh Bu. Jadi memang balutan luka itu ada yang konvensional atau tradisional ya, dan ada yang modern. Kalau kita lihat ya, untuk yang konvensional itu biasanya kan diganti tiap hari. Di rumah sakit ganti tiap hari. Betul. Perawatnya sibuk ganti balutan ya. Terus pasiennya juga kesakitan kali ya, 3 kali sehari harus ganti balutan. Kira-kira kalau kita 3 kali ganti balutan kan betul-betul stres ya, ngadepin pas dibuka sakit, ya. Terus kemudian berdarah dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya biasanya pasien akan tanya tuh, sembuh nggak ya luka aku? Ya betul Bu. Sembuh atau enggak? Jadi memang perawatan luka yang tradisional tadi atau konvensional itu sudah lama ditinggalkan. Jadi saat ini memang kita mengembangkan balutan yang evidence based dressing atau disebut balutan modern. Nah, balutan modern kira-kira kalau lihat gambar di layar Mas Kana, ada satu yang robek-robek gitu ya, kalau pas lagi dibuka sakit, kalau yang satu lagi pas dibuka nggak sakit. Prinsipnya pada saat kita membalut luka, balutan primer yang ditempel di luka itu pada saat kita buka nantinya setelah 3 hari itu nggak boleh nempel atau lengket. Itu yang sering terjadi tuh Bu. Nah, biasanya kalau anak-anak udah jerit-jerit ya. Oh jelas Bu. Bapak-bapak juga jerit-jerit, ibu-ibu juga jerit-jerit ya, sakit ya. Misalnya, ini kita ada beberapa di sini ya Mas Kana ya, beberapa contoh balutan luka yang memang bisa kita gunakan, tapi prinsipnya adalah balutan primer adalah balutan yang menempel di luka, tapi pada saat dibuka dia tidak menimbulkan rasa sakit. Kalau masih menimbulkan rasa sakit, berarti balutannya bukan balutan primer. Nah, jadi teman-teman tuh harus betul-betul dicatat ya. Tadi ada primer dan ada sekunder ya Bu ya. Yang memang betul-betul harus dicek mana nih yang jenis primer, mana yang sekunder, gitu ya Bu. Yang sekunder biasanya penutup luka. Saat ini balutan-balutan modern ada yang primer dan sekunder udah jadi satu. Saking makin modernnya. Jadi teman-teman ini mempermudah kita pada saat memilih balutan. Betul.
Jadi yang paling sering dipakai di kita tuh kasa, betul? Betul, Nah, betul. nggak usah kita jelasin dong tentang kasa ya. Hampir sebagian besar orang tahu ya kasa ya, nutup luka seperti ini. Ini kebetulan adiknya ada luka di daerah karena kegesrek gitu ya, kegesrek sepeda motor waktu itu ya. Pakai balutan penutup, tapi pas dibuka akan nyeri sekali kalau dia tidak pakai balutan primer. Ya, jadi balutan primer itu penting sekali. Tujuannya supaya pada saat kita buka nggak perih dan kemudian dia tidak menyebabkan kering. Ya, tidak menyebabkan kering. Satu ya, kasa ya. Kasa biasanya sebagai secondary dressing, arti balutan kedua. Nah, Mas Kana, primer yang lain adalah kalsium alginate. Nah, ini Mas Kana boleh lihatin nih kalsium alginate ya. Nah, ini kalsium alginate. Ada kalsium alginate ya. Oke, bentuknya kita bisa gunting, kita bisa kasih contoh, bentuknya sih lembaran ya, bentuknya lembaran. Nah, kita bisa gunting. Mas Kana mau coba? Kalau kita spray, dia itu seperti orang bilang berubah jadi gel, tapi sebetulnya nggak jadi gel. Apa yang dirasain? Iya, nyerap, Ibu. Kita lihat, kemudian dia lembut sekali nih. Lembut. Yang kita rasain. Dan satu lagi dia nggak mudah berudul sih, Bu. Nah, jadi kalau pada saat dia menempel di luka seperti ini ya. Jadi kalau ada eksudatnya gitu, coba Mas Kana pegang. Oke. Nempel pada luka gini ya. Pada saat dibuka, dia tidak menimbulkan nempel semua balutannya dan langsung dibuka langsung, nggak kesakitan. Nah, itu namanya kalsium alginate. Kenapa disebut kalsium alginate? Karena dia berasal dari rumput laut. Berubah jadi gel-gelnya itu maksudnya bukan gel yang seperti gel yang sering kita lihat, tapi gel dia membentuk koloid ya. Nah, terus kemudian asalnya dari rumput laut. Jadi rumput laut nggak dimakan ya, Bu ya? Betul. Jadi kenyal seperti agar-agar seperti itu ya. Terus kemudian yang paling bagus lagi karena dia bahan ingredientnya dicampur dengan kalsium Ca2+, jadi dia bisa menghentikan pendarahan. Jadi ini cocok banget kalau seandainya di rumah ada yang jatuh terus berdarah, kita kasih ini langsung, Bu. Ya, betul. Tapi jangan lupa dicuci dulu ya. Ya. Lukanya jangan lupa dicuci dulu. Kalau cuci boleh pakai apa, Bu? Apa aja boleh. Ya, apa aja boleh. Yang penting cairannya itu tidak merusak kulit ya, tidak merusak jaringan yang sudah sedang terluka. Misalnya pakai PHMB boleh, polyhexamethylbiguanide, atau pakai Octadine boleh. Atau pakai HOCl boleh, atau air biasa karena di rumah tangga misalnya juga boleh. Ya. Perlu pakai sabun, Bu? Kira-kira? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Tapi kan biasanya kalau sabun suka bikin nyeri ya. Jadi kita harus pilih sabunnya yang harus sabun luka. Yang kedua, Mas Kana, yang kedua itu bahan yang biasanya sering kita pakai itu adalah chitosan atau kitosan ya. Kitosan ini nanoprotein ya dari kulit udang. Jadi bentuknya betul-betul nano. Nah, bisa kelihatan nggak? Ya. Kita taruh di sini aja ya. Ini coba ya. Cara makainya tuh jangan dikit-dikit ya, Bu ya. Ya. Banyak. Kalau jatuh cuma dikit doang. Jadi kayak di gambar nih kan, anak dengan luka bakar ya, kita juga bisa pakai krim kitosan. Jadi primernya adalah krim kitosan. Kalau yang tadi primernya adalah alginate. Yang ini primernya adalah kitosan. Nah, kemudian secondary-nya apa? Kita bisa gunakan kasa boleh ya, atau kita gunakan bahan-bahan lain yang kira-kira bisa membantu supaya bisa meresap cairan. Alginate pun boleh, foam boleh, apapun boleh. Itu kitosan. Jadi tadi ada alginate, terus kemudian yang kedua kitosan. Ada kitosan itu ya. Yang ketiga bahan penutup. Bahan penutup biasanya kita punya bahan penutup itu fiksasi, itu ada bandage ya. Kita kenalnya dengan bandage. Biasanya di pasaran ini dong ya. Ya, ini elastis bandage ya, Bu ya. Atau ini ya. Nah kita mau kenalkan nggak cuma dua nih Mas Kana. Tapi kita punya, misalnya ada cotton wool, orthopedic wool. Nih orthopedic wool Mas Kana. Ada orthopedic wool. Terus kemudian baru dibalut ke kaki atau tempat yang terluka. Apa itu, Bu? Habis kalau udah nomor satu apa dulu tadi Mas Kana? Tadi nomor satu ada bandage, jadi bentuk bandage-nya itu elastis bandage dan ini cotton dari Bu ya. Jadi kalau cotton wool itu yang pertama kali ditaruh di luka,
Coba Pak Kana, mau tangan apa mau balutan luka? Balutan ini aja. Karena kasanya nggak ada, jadi kita pakai alginate boleh. Oke ya, kita tutup aja begitu. Sip. Terus kemudian boleh ditekuk Mas Kana. Oke. Ini kita boleh tutup. Memang kalau pakai pantum seperti ini agak ruwet ya. Nah, tutup gitu aja. Terus yang kedua, kita boleh pakai elastis perban. Yang ini elastis apa yang itu Mas Kana? No, crab bandage. Crab bandage, oke. Ini ya kita pakai, tapi hanya sebagai fiksasi aja. Oke, cukup seperti ini. Ini kita bisa gunting. Jadi nggak usah semua dipakai. Pak Kana coba dipegang ininya Mas Kana. Nah, sip. Terus yang terakhir kita bisa masukkan nih kayak kaos kaki ini. Wah, Ya. simple sekali ya Bu. Oh, simpel. Oke. Terus sampai ke bawah, ya. Jadi kalau dia sudah tertutup rapat, aman. Oke. Oke? Oke. Ini ada salah satu contoh kasus pasien dengan burn nih Mas Kana. Wow. Ya. Jadi kalau lihat kasus seperti ini, kita mesti pahami tuh usianya berapa. Pasien lansia ya ini ya. Terus kemudian pasien dengan diabetes mellitus. Kira-kira pasiennya depresi nggak ya? Mukanya kena gitu? Pasti Bu, kita aja ngelihat depresi Bu kadang. Kita ngeliat depresi ya? Iya. Jadi ini ceritanya, pasiennya tuh lagi bersihin sampah yang lagi dia bakar. Terus tiba-tiba dia ngantuk. Bayangin nggak? Ngantuk dia tiba-tiba, terus dia jatuh. Pas dia jatuh, ternyata mukanya kebakar. Jadi suddenly aja dia terjatuh. Oke. Terus kemudian yang dilakukan, jadi yang dilakukan nih Mas Kana, perawatannya sama seperti yang tadi dilakukan, primernya apa, sekunderinya apa, terus kemudian kita tutup sedemikian rupa, rapi. Nah, udah jadi ya? Udah jadi. Sedemikian rupa, jadi ya. Oke. Terus kita buka kapan? Kita buka setiap 3 hari. Oh, jadi memang kita harus bukanya 3 hari sekali ya Bu ya? Kalau eksudatnya banyak, ya itu harus dibuka lebih sering. Misalnya 1 hari sekali. Jadi kita harus pintar tuh milih balutannya. Oke. Kalau bisa dipakai dibuka 3 hari sekali, best berarti. Ya, berarti perawatnya yang melakukan tadi sudah punya sertifikasi perawatan luka. Ya. Jadi 3 hari, terus kemudian kita lihat apakah perbaikannya makin baik. Dan yang paling penting dasar lukanya harus merah. Kayak di gambar nih kan dasar lukanya harus merah dulu. Kalau sudah merah berarti ada proses penyembuhan luka. Oke. Sembuh dia, ya. Terus kemudian ada satu lagi kasus ya. Tadi 5 minggu, yang sekarang nih simple aja sebetulnya di jari tangan. Ada lubang jari tangan, nih kita dipuri ya Mas, karena kalau misalnya ada pasien lagi nih, pasien-pasien kita dipuri ya Bu ya? Dipuri ya, di cabang kita dipuri. Nah ini 4 minggu selesai karena pakai balutan yang modern. Jadi kesimpulannya, balutan modern mempertahankan suasana lembab yang seimbang dan mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi jangan ketinggalan, harus pakai balutan yang modern. Okay? Nah, itu dia teman-teman. Tadi diskusi kita dengan Ibu Widasari bahwa teman-teman besok kalau seandainya ada luka, tadi ada 2 jenis dressing tadi yang bisa dipilih, ada primer dan sekunder. Tadi yang untuk primer kita bisa lihat ada chitosan, kemudian ada calcium alginate, dan untuk secondary dressingnya tadi bisa kita lihat tadi ada bandage, ada orthopedic, ada kasa ya, dan ada juga ini yang terakhir adalah stocking ya Bu ya. Nah, sehingga tadi bisa dilakukan penutupan luka jadi bagus dan pasiennya nyaman untuk berpergian. Dan ingat terakhir, untuk melakukan proses perawatan luka tadi tidak perlu tiap hari ya Bu ya, jadi harus pintar untuk pilih balutan modern. Oke. Ya, itu dia teman-teman diskusi kita dengan Ibu Wida di sesi balutan atau dressing ya. Mungkin tadi teman-teman bisa catat tuh ya untuk kebutuhan selanjutnya pada saat menangani pasien dengan permasalahan luka di rumah. Oke, kalau gitu sekian untuk sesi ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share untuk video Aswida. Bye-bye. Bye.